Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianida Anhofia Burhani dengan nomor induk mahasiswa 12140500027, kelas jurnalistik 3A. Di sini saya akan membahas atau berbincang mengenai psikologi komunikasi dan kaitannya dengan dunia kejurnalistikan. Emang ada kaitannya ya? Emang ada hubungannya? Nah, maka dari itu, sebelum kita mencari tahu apa hubungan psikologi komunikasi dengan dunia jurnalistik, kita harus tahu dulu apa sih psikologi komunikasi ini. Jadi teman-teman, psikologi komunikasi ini merupakan cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia lainnya, cara kita menyampaikan pesan, cara kita menerima pesan, cara kita menyampaikan pesan dengan baik, cara kita berkomunikasi dengan baik. Makanya sekarang nih di zaman modern ini banyak banget istilah baperan, banyak banget istilah mental health dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana baiknya psikologi komunikasi kita, bagaimana cara menyampaikan informasi, bagaimana kita cara menyampaikan suatu pesan, bagaimana cara kita menyampaikan suatu argumen, bahkan bagaimana kita memberi feedback yang baik terhadap orang, bagaimana kita mendapat feedback yang baik dari orang, itu tergantung kualitas dari psikologi komunikasinya. Nah, tadi baperan dan istilah banyak mental healthnya mentalnya terganggu dan lain sebagainya, itu adalah sebab dari mungkin ya ada suatu kesalahan dari psikologi komunikasinya. Nah, terus apa hubungannya sama dunia jurnalistik? Nah, kaitannya dengan dunia jurnalistik, selain dari kata komunikasi nih, karena psikologi komunikasi ada kalimat komunikasinya, dan jurnalistik termasuk ke komunikasi gitu loh, perduniaan komunikasi. Bukan hanya itu, tapi itu juga benar. Karena dunia jurnalistik juga salah satu dunia atau salah satu cabang ilmu yang masuk kepada dunia komunikasi ya, perkomunikasian. Karena jurnalistik itu menyampaikan suatu pesan bisa melalui seperti ini, VR, bisa melalui wawancara, bisa reporter, news anchor, bisa seorang penulis, cerita-cerita pendek, bahkan puisi dan lain sebagainya gitu. Banyak pencipta buku. Jadi jika dikaitkan, karena ini sangat berkaitan juga, dunia jurnalistik dengan psikologi komunikasi itu sangat berkaitan. Pertama, karena sama-sama sama-sama menyampaikan suatu pesan, sama-sama berinteraksi, sama-sama ada yang harus disampaikan, sama-sama memiliki feedback nantinya, dan juga harus memberikan feedback yang baik gitu ya. Contohnya kalau di dunia perjurnalistikan kan ada radio, ada TV, ada online, ada media perfotoan, bahkan ada juga penulis dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah menyampaikan sesuatu, adalah menyampaikan pesan terhadap halayak banyak gitu. Bahkan kalau pembawa berita, wartawan, news anchor, penulis itu menjadi profesi yang sangat banyak untuk dilihat, yang sangat banyak halayaknya. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan psikologi komunikasi? Di dalam dunia jurnalistik juga, kita harus memperhatikan nih, bagaimana cara kita menulis sesuatu, bagaimana itu tersampaikan dengan baik, bagaimana kita menyampaikan atau menjadi wartawan, pembawa berita yang baik, dan berita yang kita sampaikan, tulisan yang kita up, dan lain sebagainya itu enak dibaca, enak dilihat, enak didengar oleh halayak banyak gitu. Itu kenapa jurnalistik berkaitan atau psikologi komunikasi berkaitan dengan dunia jurnalistik gitu. Salah satu profesi yang akan saya analisis adalah editor. Kenapa editor? Mungkin banyak yang mengira kalau editor kan diemnya di tempat khusus lah, istilahnya kan ada ruangan khusus, terus dia kerjaannya cuma nerima ngedit up, nerima ngedit up. Padahal juga seorang editor juga kadang memiliki tantangan, memiliki kendala dalam hal menerima pesan dari reporter misalnya, dari yang liputan, dari data-data yang ada, itu mengalami tantangan juga, mengalami kesulitan juga gitu. Adanya miskomunikasi, adanya mungkin salah tangkap dari seorang editor gitu, adanya mungkin
salah pengajuan dari seorang wartawan kepada editor, adanya mungkin salah data dan lain sebagainya, itu juga sering terjadi gitu loh di dunia pereditan gitu loh. Itu menjadi suatu hal yang cukup rumit, menjadi kendala karena pada saat nantinya itu sangat berpengaruh kepada apa yang disampaikan kepada halayak gitu, apa yang menjadi hal yang bakal ditonton sama banyak orang, itu benar-benar ngaruh banget gitu loh. Terus dalam hal mengedit selain dari komunikasi tadi yang kita dapat dari data, dari wartawan-wartawan yang liputan ke tempat, juga kita dalam proses pengeditannya, dalam mengedit, mengetik, memasukkan komponen-komponen yang harus ada di dalam editan ini, itu juga menjadi satu tantangan karena mungkin harus sekecil mungkin melakukan kesalahan karena editor ini adalah tahap terakhir ketika kita akan meng-up sesuatu ke halayak banyak gitu, ke tontonan banyak orang. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus pintar-pintar mengatur bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan data yang ada, dengan orang-orang yang menyampaikan pesan yang ada, dan juga kita harus bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menyimpulkan suatu data yang ada, bagaimana kita memahami suatu data yang ada. Jadi kita juga, seorang editor juga harus mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ini juga dibahas dalam psikologi komunikasi. Kalau komunikasi dengan diri sendiri juga itu penting. Mengenali diri sendiri juga itu penting. Karena pada dasarnya sebelum kita mampu atau mau mengenal lingkungan banyak, halayak banyak, kita juga harus mampu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita harus mampu kenal dengan diri kita sendiri. Karena itu yang mungkin nanti ketika kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, dengan bukan tidak berkomunikasi, maksudnya kita sedang tidak berkomunikasi dengan orang lain, kita sedang mengerjakan hal ini sendiri, kita mampu berkomunikasi dengan diri kita sendiri karena pertama kita kenal diri kita, kedua kita mampu berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kita paham apa yang harus kita tangkap, apa yang harus kita simpulkan, dan yang pastinya kita jadi mengerti nih bagaimana cara kita menuangkan data-data yang ada dari banyak orang, data-data yang bisa kita simpulkan karena komunikasi diri sendiri kepada editannya gitu, seorang editor yang nantinya akan di-up kayak gitu. Mungkin itu kaitannya teman-teman. Jadi simpulannya seorang editor juga ternyata memiliki atau harus memiliki pemahaman mengenai psikologi komunikasi. Kenapa? Karena yang berkomunikasi tidak hanya orang-orang yang bekerja di lapang, teman-teman. Jadi yang bekerja atau yang berkomunikasi juga editor yang hanya berada di dalam ruangan terkadang gitu loh. Itu juga dia berkomunikasi bahkan dengan dirinya sendiri gitu. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nun wal kalami wa maisturun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.